Ya, kita masuk dalam doa ya. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur jika kami terus bisa belajar dan memperdalam firman Tuhan. Sehingga kami menerima semakin hari semakin tertanam dan semakin kuat berakar dalam seluruh jiwa dan juga roh kami. Sehingga tubuh kami akhirnya bisa ditaklukkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tambah hari, tambah dikendalikan oleh kuasa anugerah Tuhan. Sehingga dalam setiap pergumulan kami tahu Tuhan bahwa Engkau memberikan kuasa kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk menaklukkan semua dosa yang sudah dikalahkan oleh Kristus. Pasti akan bisa kami kalahkan, karena bukan dari kekuatan kami, bukan dari perbuatan kami, tetapi karena Kristus yang masuk dalam seluruh kehidupan kami, memenuhi kami, bahkan bukan hanya diri kami, segala sesuatu dikendalikan dan diatur dan dalam kedaulatan Tuhan. Kami percaya bahwa kami membutuhkan satu status yang baru, dan bukan hanya kami diperbaiki secara moral, secara nilai-nilai agama, ataupun secara kebaikan secara manusia. Kami sungguh-sungguh harus diubahkan, seperti Nikodemus yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus bahwa kamu harus dilahirbarukan. Kami sudah mati dan kami harus dihidupkan. Dan itulah kata firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti pembenaran-Mu dalam 1 bulan ini, khususnya kami bersyukur atas kuasa Tuhan yang membukakan gereja, yang mencelikkan gereja dalam masa kegelapan melalui hamba-hamba-Mu di dalam gerakan reformasi ini. Dan kami percaya bahwa Engkau sudah membukakan gereja yang diberkati lagi, dan kami belajar, dan kami mau tunduk di hadapan Tuhan. Ajarlah kami dengan firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus, terus membantu kami untuk melembutkan hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita hari ini belajar tentang pembenaran ya. Besok itu saya membahas pembenaran dalam kaitan hukum Taurat di dalam tutup pendamaian itu ya. Nah, hari ini kita belajar mengapa kita harus dibenarkan dan bagaimanakah posisi orang yang dibenarkan itu. Apakah kita sudah baik sehingga tidak perlu dibenarkan? Apakah perbuatan kita itu yang sungguh-sungguh bisa membuat orang kagum itu juga membuat Tuhan kita menjadi kagum? Apakah pelayanan kita, kerohanian kita, kesalehan kita itu bisa untuk membuka hati Tuhan? Nah, kita akan belajar ini ya. Kemarin kita belajar tentang bahwa kita orang berdosa. Nah, kunci keberadaan kita dalam dosa itu membuat kita akhirnya bertemu dengan satu kebutuhan mendasar dari dosa kita adalah kita harus ditolong, kita harus dibenarkan, kita harus ditebus. Dan disitulah orang-orang yang mengerti tentang kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan kasih Tuhan, serta kemurahannya, orang itu pasti akan melihat dirinya sebagai orang yang berdosa. Nah, disitulah titik poin di mana berita tentang pembenaran itu langsung merupakan akibat berita dari pertobatan dan pengampunan. Nah, kita sudah belajar ini bulan lalu ya. Jadi pertobatan itu membukakan satu kenyataan bahwa diri kita adalah orang-orang berdosa. Semua hukum manusia, norma-norma manusia, aturan-aturan, bagaimana kita diatur sejak kecil harus baik, dan semuanya itu, termasuk di dalamnya hukum Taurat sekalipun, itu merupakan satu kebutuhan dasar manusia untuk apa? Untuk menyatakan dan memberitahukan bahwa kita adalah orang-orang yang harus dibenarkan, ditebus karena kita tidak bisa menebus diri kita. Kenapa? Karena kita orang yang berdosa. Jadi etika Kristen, etika orang-orang dunia, bagaimana kita bekerja, filsuf-filsuf, baik yang di timur, barat, semuanya itu nilai moral manusia, dan hukum Taurat sekalipun, atau hati nurani, itu menunjuk manusia, menuduh manusia, bahwa kamu adalah orang yang berdosa. Jadi semua upacara itu menyatakan bahwa kami membutuhkan juru selamat. Kami membutuhkan juru pembenaran. Jadi bukan hanya menyelamatkan saya, tetapi juga membenarkan saya, juru pembenaran.
Nah, di situ manusia semakin mengerti hukum, manusia semakin mengerti hati nurani, mengerti moral, dan hukum Taurat sendiri, maka orang itu semakin dijebak dan dipojokkan, serta harus mengakui bahwa kamu adalah orang berdosa. Nah, itu tujuan hukum ya. Tujuan hukum adalah menyatakan bayangan bahwa kita ini orang yang berdosa, dan kekudusan Allah yang terang itu langsung memberitahukan betapa gelapnya dosamu. Nah, seperti tubuh kita ini, nah, terang Allah itu memberikan kita satu bayangan Taurat itu. Jadi Taurat itu berlaku seperti bayangan. Nah, bayangan kita yang gelap itu, nah itulah artinya daripada fungsi Taurat. Apa artinya? Menunjukkan kita adalah di dalam kegelapan, di dalam bayang-bayang maut atas diri kita. Nah, sedangkan terang itu adalah terang yang menyatakan bahwa kamu harus datang kepada saya, bukan pada bayangan itu. Jadi kita kalau melihat orang kan melihat pribadinya, bukan melihat bayangannya. Nah, bayangan itulah yang dikatakan fungsi daripada Taurat adalah bayangan dari Kristus. Jadi menyatakan kegelapan diri kita paling gelap. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk mencari orang yang berdosa, orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Jadi orang yang berdosa yang dicari, orang yang sadar, orang yang bertobat, orang yang berubah, orang yang sungguh-sungguh menerima status-status yang baru. Jadi bukan hanya diperbaiki kelakuannya supaya dia mengerti, dikasih hukum, dikasih rehabilitasi, dikasih seperti penjara supaya orang itu berubah. Tidak, penjara itu menyatakan bahwa kamu orang yang paling berdosa, dan rehabilitasi adalah kamu orang yang tidak pernah menghargai hidupnya dan kamu merusak dirimu. Jadi rehabilitasi penjara itu tidak menyembuhkan, ya, tidak menyembuhkan, tapi menyatakan inilah tempat orang-orang berdosa. Inilah tempat orang-orang yang sudah tidak bisa mengendalikan diri dan dikendalikan oleh nafsunya, dikendalikan oleh dosanya, dan diikat oleh perbudakan dosa itu. Nah, itu adalah tempat penjara, terus kemudian rehabilitasi, apapun panti-panti yang menyatakan untuk mengubah hati manusia, sebenarnya itu nggak bisa mengubah hati manusia. Bahkan gereja pun itu tidak bisa mengubah hati manusia. Ya, kalau kita ke gereja kita bisa ubah hati kita, tidak. Tapi Kristus. Nah, di sini jelas sekali bahwa dosa dan benar. Jadi aku datang bukan mencari orang yang benar, tapi aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Ini ungkapan Tuhan yang paling jelas yang kita lihat. Maka di situ ada satu berita yang kuat sekali, ya. Satu berita tapi punya dua sisi, pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, itu yang diberitakan oleh Tuhan Yesus, ya. Dan kita mengerti ini. Jadi sudah mengerti bahwa kalau kita sudah tahu kita ini orang yang berdosa, kita bertobat, kita mengenal Tuhan, dan kita bukan hanya membutuhkan, tapi itu adalah satu jawaban supaya kita diterima di hadapan Tuhan adalah kita menerima karya, perbuatan, jalan salib Tuhan. Nah, itu membuat kita dibenarkan. Jadi saya tahu berdosa, nah siapa yang benar? Maka kita melihat Kristus yang benar, yang mengangkut seluruh daripada dosa kita dengan penderitaan dan aniaya dan sampai dia mati di kayu salib. Nah, itu merupakan kunci yang utama untuk menerima pembenaran Tuhan. Apa kuncinya? Pertobatan, dan kemudian kita masuk dalam pengampunan. Kita sudah diampuni, kita sudah diberikan hidup yang baru, maka kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan dengan kebenarannya, ya. Nah, termasuk pengakuan-pengakuan akulah jalan kehidupan, kebenaran, dan tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu kebenaran, kehidupan, dan jalan. Jadi jalan, kebenaran, kehidupan. Nah, itu satu kesatuan, ya. Orang yang hidup pasti akan dibenarkan Tuhan. Orang yang dibenarkan Tuhan, orang yang tahu jalan Tuhan. Jadi jalan dulu, melihat kebenaran, memiliki kebenaran, baru dia hidup, ya. Jadi kebenaran itu yang menghidupkan. Jadi kebenaran dan kehidupan, terus kemudian kita diberi jalannya. Nah, itu adalah semua kepada Kristus pribadinya, ya. Oke, nah kita melihat sekarang seberapa terburuknya, jadi seberapa rusakkah manusia ini. Nah, kita akan melihat hal ini, ya. Kerusakan yang mulai terjadi bukan dari manusia dulu. Ini terjadi karena dosa yang dilakukan oleh Lucifer, iblis, yang menarik hampir sepertiga malaikat itu jatuh ke dalam dosa. Kenapa itu diizinkan Tuhan, dan kenapa Tuhan tidak menindak secara langsung aja beres dosanya?
Tidak, Tuhan punya rencana hikmat yang jauh lebih besar daripada itu. Dan dia sudah punya rancangan ya, jadi punya satu ketetapan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh dia. Nah, dari sini kita melihat bahwa dosa ketinggian hati dari Lucifer itu merasuki seluruh kehidupan manusia dengan dia mencobai manusia Adam dan Hawa dan hancur, akhirnya memberontak. Nah, apa yang terjadi? Maka di situ terjadi satu kebusukan, terjadi satu kematian ya. Kebusukan itu menunjukkan satu kematian ya. Jadi kalau kita mati itu ada prosesnya. Ya, saya pernah baca proses kematian itu sampai 4 bulan ya. Jadi pertama kali kita kehilangan air, ke oksigen, pertamanya oksigen, kemudian air, terus kemudian mulai mengering, tulang-tulang itu kemudian tubuh kita berwarna mulai dari coklat menjadi tua, terus kemudian menjadi hijau. Hijau itu enzim-enzimnya mulai hancur gitu ya. Terus kemudian sampai jadi apa itu seperti darah yang kental itu, terus semua akhirnya menjadi hitam, terus kering, terus hancur satu-satu ya. Jadi mengalami satu mortal kehancuran. Nah, di situ. Jadi kalau kita lihat bahwa kita sudah jatuh dalam dosa, maka manusia mengalami kematian. Dan setiap kelahiran manusia, setiap orang yang hadir di dunia ini, itu di hadapan Tuhan itu berwarna hitam dosa yang sudah tidak bisa ditolong lagi. Jadi kalau orang lain mengatakan bahwa dosa itu tidak merusak manusia, hanya sebagian saja. Enggak, Alkitab mengatakan dosa itu merusak seluruh hidup manusia. Pikiran, perasaan itu jatuh dalam dosa. Ya, ini kemarin saya jelaskan. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki satu hidup yang baru supaya kita bisa menangkap dunia yang Kristus bangun baru itu. Ya, maksudnya apa, Pak? Nah, jadi kalau kita mau setel radio gitu kan, kita harus tuning, harus pas. Siaran radionya pas di gelombang sama, dan barulah kita bisa nyampe. Jadi kalau gelombang lain kita nggak bisa. Nah, kita nih orang berdosa itu seperti berada di jalur gelombang yang salah gitu kan. Jadi tidak bisa tepat. Nah, itu ilustrasinya ya. Jadi kalau kita dari AM menuju FM, nah seperti itu. Dari digital, dari manual menuju digital, dari TV hitam putih menjadi berwarna, terus menjadi HD, terus sekarang menjadi yang terbaru lagi, yang menjadi digital yang sangat sangat canggih, ataupun dari frekuensi yang 1G, 2G gitu ya, 3G, 2G, terus 4G, sekarang sudah 5G, dan kita sedang menyongsong satu abad yang baru, mungkin 6 atau 7G gitu ya, 7G. Nah, kita nggak tahu. Nah, tanpa adanya kemampuan yang diangkat oleh Tuhan, diubahkan itu, maka gelombang kita, frekuensi kita, hidup kita ini, itu nggak nyambung terus. Nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Jadi, kita nggak bisa mengerti tentang apa itu kebaikan Tuhan, nggak bisa. Ya, karena ada hukum yang secara daging itu yang mengikat kita, di dalam dosa itu mengikat kita. Nah, bagaimana kita tahu ini? Nah, di dalam Roma pasal 6, ayat 1-4 itu dijelaskan. Ya, dijelaskan seperti ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi mati dimatikan. Ini pernah saya jelaskan ya. Kematian yang mematikan, dosa yang mematikan kita. Dengan demikian, ayat 4, Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan, artinya mati kan? Dikuburkan, mati bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya. Jadi kita ini mati di dalam kematiannya yang mematikan kematian yang mematikan kita. Itu ayat ini ya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya. 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita, nah perhatikan, manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab barang siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, Kristuslah yang berkarya. Jadi di sini jelas ada dunia
Jadi kita dunia di dalam daging dan dunia di dalam Roh Kristus, Roh Kudus. Dunia di dalam hidup yang baru, dunia yang baru, dan manusia yang baru, terus kemudian hati yang baru, pikiran perasaan yang baru. Jadi bukan hanya kita orang yang berdosa diperbaiki tingkah lakunya, ya. Kemudian kita diberi peraturan-peraturan supaya jadi baik. Bukan, kita harus diubahkan hati kita. Kenapa? Karena itu tidak mungkin tanpa perubahan-pengubahan dan diciptakan baru. Itu tidak mungkin kita bisa ikut frekuensi, sinyal, dan gelombang Tuhan. Nah, itu tidak mungkin. Ya, termasuk dalam Yohanes pasal 3 dan 5. Kamu harus dilahirbarukan. Ya. Nah, kita bersyukur ada hukum daging, ada hukum kasih, ada manusia daging, manusia lama, dan ada manusia baru. Jadi dalam tubuh kita ini ada dua manusia. Manusia apa? Manusia yang sudah di dalam Kristus dan manusia di luar Kristus. Yang kita masih dalam daging ini yang diikat dengan akibat dosa asali, dosa asal, dosa yang bersumber kepada semua awal wakil kita, wakil manusia adalah Adam dan Hawa. Nah, kita binasa, kita sudah tidak bisa bertemu dengan Tuhan, kita sudah berpisah, dan kita nggak mungkin melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan Tuhan. Semua kebaikan yang kita pikir baik, kita pikir rohani, kita harus hati-hati. Bahwa itu tetap adalah kebaikan-kebaikan yang tidak bisa membeli hati Tuhan. Ya, tidak mungkin kita membeli kebenaran itu dengan kelakuan kita yang di dalam dosa. Tidak mungkin. Jadi orang yang berdosa, orang sudah dipenjara, orang sudah dinyatakan bersalah, tidak mungkin dia bisa membenarkan diri karena sudah dinyatakan kamu sudah bersalah, kamu sudah mati, kamu nggak bisa hidup. Jadi orang yang mati nggak mungkin menghidupkan yang mati. Orang mati nggak bisa menghidupkan dirinya yang mati. Namanya mati, bagaimana saya bisa menghidupkan? Nah, di sini Alkitab mengatakan bukan kita itu salah, bukan kita itu kurang ngerti, bukan. Kita dinyatakan adalah mati. Dalam Kejadian pasal 2, 16-17. Kalau kamu makan buah ini, kamu pasti mati. Nah, saudara, kita posisi kita apa? Mati rohani. Kita mati dalam seluruh hidup kita. Jadi kita nggak bisa apa-apa. Jadi ini awal daripada teologi yang benar. Keselamatan yang benar adalah kamu mati dalam dosamu. Kamu orang berdosa, kamu mati. Nah, status ini penting, Karena kalau ini sudah diubahkan kematian kita, keberdosaan kita ini, maka di situ ada muncul satu pengajaran bahwa kita bisa diselamatkan dengan kelakuan kita. Karena kita masih hidup, kita masih ada baiknya. Kita masih rusak tapi nggak semuanya. Nah, saudara, ini yang menyebabkan akhirnya anugerah Tuhan itu hilang dan tidak berbekas sama sekali. Kenapa? Karena kita membutuhkan diri kita, membenarkan diri kita. Perbuatan baik kita, membenarkan diri kita. Bukan Kristus lagi. Nah, Kristus ya Kristus. Itu cuma pembukanya. Nah, selanjutnya saya yang bertanggung jawab. Nah, ini yang membuat akhirnya manusia jatuh dalam dosa, tidak mengakui Kristus, dan tidak lagi mengangkat anugerah Kristus, anugerah Allah, itu tertinggi dalam kehidupan kita. Nah, kita jatuh dalam dosa ini ya. Nah, gereja-gereja yang tidak, orang-orang percaya yang tidak percaya bahwa keselamatan adalah anugerah, itu secara tidak langsung, itu menghina karya salib Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Karena kamu menambahkan, kamu pikir bisa ditambahkan, kamu pikir kebaikanmu itu yang menentukan, bukan kebaikan Kristus. Nah, kita gagal di sini. Orang-orang percaya gagal di sini. Jadi kita jangan sekali-sekali kita percaya bahwa ada karya kita yang membuat kita itu bisa diselamatkan. Tidak ada. Ya, kemarin saya bacakan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Kita diselamatkan bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena tingkah laku kita. Ya, ini penting sekali. Oke, kita akan melihat ini. Nah, saudara, kita belajar. Nanti minggu depan saya membongkar istilah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini cuma saya berikan introduksinya aja. Jadi dalam perjanjian lama, kebenaran itu lebih ke arah, kalau kita ngomong itu sadik ya. Sodakoh. Nah, orang Islam, orang-orang Muslim itu mengatakan sodakoh. Bersodakoh itu artinya apa? Berkeadilan. Nah, saudara, kita sering kali salah. Kita memberikan persembahan itu kita pikir, wah, saya yang memberikan persembahan, saya kan orang baik gitu. Bukan, saudara. Saudara sedang menyatakan keadilan Tuhan. Saudara sedang mengendalikan dan mengatur dirimu. Kamu harus mengerti, bagian hidupmu itu bukan milikmu, itu milik Tuhan semuanya.
Jadi apa yang menjadi milik Tuhan, hak Tuhan, kamu harus kembalikan hak itu kepada Tuhan. Itu namanya keadilan kebenaran Tuhan. Jadi sadik dari kata orang-orang yang kita kenal bersodako, bersedekah, itu bersadik. Saudara. Nah, arti dalam perjanjian lama sadik itu adalah sesuatu yang dipersembahkan karena apa? Karena Tuhan itu adil dan benar. Jadi saya memberikan persembahan karena apa? Bukan karena saya banyak uangnya, bukan. Karena Tuhan itu adil dan Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan menghakimi kita. Kalau kita tidak benar dalam jalan kita, kalau kita serakah untuk diri kita sendiri, kita tidak pernah memperhatikan orang lain, tidak pernah melihat keseimbangan dalam hidup kita bahwa ada orang yang perlu dibantu, ada orang yang harus membantu, dan ada orang yang berdosa, ada orang yang dibenarkan Tuhan. Nah, kita harus melihat ini semuanya. Itu namanya keadilan kebenaran. Jadi kita nggak bisa menerjemahkan dengan istilah hanya benar. Saudara, di dalamnya itu ada adil. Nah, di dalam perjanjian baru itu di kayu suni. Ya, di kayu suni. Yang artinya juga sama persis dengan sadik. Cuma di kayu suni itu akan lebih luas lagi. Nah, ini minggu depan saya bahas. Nah, sekarang karena posisi kita posisi orang yang kehilangan kebenaran, kehilangan keadilan Tuhan, maka kita dalam perjanjian lama digantikan keadilan kebenaran kita dengan apa? Dengan anak lembu, anak kambing, anak domba. Yang menyatakan keadilan Allah yang akan mengendalikan, yang akan mengatur, yang akan membawa dan menanggung semua dosa-dosa kita. Nah, itu adalah binatang persembahan, binatang keadilan, binatang kebenaran kita. Nah, saudara di situ. Jadi anak domba itu yang kita persembahkan dalam perjanjian lama, kita lihat itu adalah kebenaran keadilan Allah. Yang dinyatakan dengan apa? Dengan kematian. Nah, saudara, ini penting sekali. Dengan darah yang mengalir sampai dia mati. Nah, Kristus mengalirkan darahnya sampai kebenaran itu mengalahkan maut. Di situ, saudara. Ini satu rahasia yang indah sekali, yang berkaitan dengan luar biasa. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau tidak ada karya darah Kristus, anak perjamuan itu, atau kematian itu ya, nah, kita akan bersyukur di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa membenarkan diri karena kita mati, karena kita berdosa. Bagaimana orang berdosa membenarkan orang dirinya sendiri yang berdosa? Bagaimana orang yang mati menghidupkan yang mati? Nggak bisa, saudara. Kita membutuhkan satu kematian yang baru yang akan kita lihat ya, yang akan kita nikmati adalah kematian itu akan membuka kemerdekaan dan menghidupkan kita. Jadi fungsi kematian anak domba itu ada dua. Satu, mematikan seluruh dosa, bukan hanya dosa kita. Dosa semua yang akibat dosa itu, kemarahan Tuhan itu akhirnya dihentikan. Oleh apa? Oleh darah Kristus, oleh pengorbanan Kristus. Berhenti. Jadi kuasa kematian maut itu berhenti. Tak, berhenti. Kutukan berhenti, mati semuanya. Dan seluruh dampak dosa berhenti semua. Kenapa? Karena Kristus yang menghentikan itu. Yang pertama. Dan yang kedua adalah kematian itu menjamin kita akan memasuki hidup di dalam kebenaran keadilan Allah. Nah, ini artinya pengampunan. Satu pertobatan, satu pengampunan. Dan kita hidup dalam pengampunan yang harus mengampuni orang lain. Menyatakan keadilan, menyatakan kebenaran Allah. Menyaksikannya. Itu Injil kebenaran Allah. Injil Yesus Kristus. Ya. Nah, kita akan lihat ini. Seberapa salehkah kita. Seberapa salehkah kita. Dan kita bisa diterima Tuhan nggak dengan kesalehan kita. Nah, kita akan baca. Mazmur. Ya, kita akan baca kitab Mazmur. Ya. Mazmur 53 ayat 1 dan 3. Ya, perhatikan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Nah, perhatikan ya. Jadi orang mengatakan, saya nggak mau pengajaran, saya nggak mau. Nggak, saudara, kita tahu bahwa di dalam Alkitab, nyanyian pengajaran itu ada. Jadi orang-orang yang mengerti firman Tuhan, orang yang mengerti pergumulan, dia menciptakan lagu yang mengajari. Jadi bukan lagu yang cuma membuat kita di awang-awang, senang gitu, bukan. Tapi ada kata-kata yang membuat kita diajari firman Tuhan. Dan semua lagu Kristen itu harus mengandung pengajaran. Pengajaran yang benar, iman yang benar, kasih yang benar, dan pengharapan yang benar. Ya. Kita lihat ini judulnya. Mazmur 53. Kebobrokan manusia. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Nah,
Perhatikan. Tidak ada yang berbuat baik, itu mengacu pada Roma pasal 3 ayat yang ke-9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Ya, ayat kedua. Allah memandang, dikatakan di sini ya. Allah memandang ke bawah dari surga, dari atas ya. Kepada anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi. Apakah ada orang yang pintar mengerti kehendak Allah. Apakah ada orang yang mengerti kemanakah tujuan hidupnya. Dengan seluruh berkat yang ada, dengan semua yang ada dalam hidupnya. Dan yang mencari Allah, yang berakal budi dan mencari Allah. Nah, ayat 3. Mereka semua telah menyimpang. Mereka sudah berdosa, mereka sudah melanggar hukum Tuhan, tidak taat. Sekaliannya telah bejat. Nah, sudah keluar. Busuk, buruk. Nah, itu berkaitan dengan kata bejat itu kelakuannya tuh nggak pernah baik. Nggak ada yang mengerti orang lain. Bejat sekali. Memusuh orang yang rampas dan berpusat pada ketamakan dan kerakusannya. Itu orang bejat ya. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya, tidak sadarkah orang-orang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Allah. Nah, ini kemudian praktis ya dalam hidup sehari-hari bangsa Israel. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka orang yang berdosa, bahkan bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan, yang dicintai Tuhan, yang diberikan Taurat, bangsa yang busuk, buruk, bejat. Saudara, mengerikan sekali. Dan saudara jangan pikir, oh itu kan Israel, saya enggak. Sama, saudara. Kita ini orang-orang yang kalau tidak ditolong oleh satu karya Kristus, salib Kristus, kita orang-orang sama bejatnya. Kita berpusat pada diri kita, pada kepentingan kita. Nah, kita lihat Yesaya 64, ya, Yesaya 64 ayat yang ke-6. Ya. Perhatikan baik-baik. Ini juga ditujukan kepada siapa? Bangsa Israel. Ya, kepada bangsa-bangsa lain sama. Ya, perhatikan ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Jadi dikatakan kotor, najis, bejat, buruk, jahat. Nah, itu perkataan bagi kita orang-orang berdosa. Saya ulang ya, demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalahan kami seperti kain gombal. Kain kotor yang gombal itu loh, yang aduh, itu sudah nggak bisa bersihin lagi gombal itu. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara bayangkan, kesalahan kita itu dianggap oleh Tuhan seperti apa? Wah, ini sangat mengerikan ya. Nah, kita kan melihat satu imam besar. Nah, kita melihat tadi ini kan perbuatan nih. Kita lihat sekarang seorang imam besar yang dipilih setahun sekali bisa didakwa oleh iblis. Dan apa yang ada dakwaan iblis itu apa? Nah, kita lihat Zakaria pasal 3. Ya. Kitab Zakaria pasal 3. Ya, ayat 1 sampai 3. Nah, perhatikan. Jadi kalau kita bergereja, kita melayani, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara ingat baik-baik bahwa itu di luar kehendak Tuhan dan itu berpusat pada dirimu, itu menajiskan dan menjijikkan di hadapan Allah, dan Tuhan itu sangat muak dengan kita. Nah, saudara harus tahu ini. Tapi kalau Kristus dalam diri kamu, kerendahan hati, kemurahan, dan kamu melayani dengan hati yang hati Kristus, itu sangat harum, nggak busuk. Jadi kalau busuk kan sampai, wow, busuk itu. Nah, kalau kita melayani dengan hati Kristus, walaupun dalam segala kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, dalam manusia yang pergumulan kita, saudara, itu perbuatan kita yang bersandar pada Kristus, bergantung pada Tuhan, itu sangat dikenan oleh Tuhan. Walaupun tidak sebaik orang-orang munafik itu, yang melayani dengan luar biasa, dengan pengetahuannya, dengan skillnya, dengan talentanya, melebihi daripada kita semua. Itu nggak dilihat Tuhan. Hal-hal seperti itu bisa palsu semua. Tetapi hati kita itu penting. Seperti seorang pemungut cukai memukul dirinya. Nah, kita ingat minggu depan kan? Minggu lalu. Dan kita melihat ini. Ayat pertama, Zakaria pasal 3 ayat pertama. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Siapa ini? Kristus. Jadi Kristus yang menjadi pembelanya. Ini
penglihatan ya. Jadi kita harus lihat ini bahwa penglihatan rohani. Ini ceritanya. Dan berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Perhatikan, saudara. Jadi di situ ada Kristus, dan Kristus tidak menghalangi iblis mendakwa manusia. Mendakwa semua manusia, dan sekarang didakwa itu apa? Imam besar. Imam besar yang punya kelakuan tingkah yang sempurna bagi Taurat. Orang yang dipilih setahun sekali. Begitu panjang seleksinya, dari sejak kecil diseleksi itu, saudara. Pengetahuannya, kepintarannya semua, sampai kemudian kerohaniannya, dan sempurna gitu bagi orang Israel. Ini imam besar yang sempurna, dan dibawa kemudian masuk ruang Maha Kudus, dan tetap aja dia orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan sama seperti iblis, di depan iblis, imam ini sama, imam besar juga, dia penuh dengan dosa. Nah, perhatikan ini ya, mendakwa dia iblis itu. Ayat 2, Zakaria pasal 32. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Saudara perhatikan. Jadi imam besar itu dianggap apa? Puntung yang sudah mau mati, saudara. Yang ditarik dari api. Ayat 3. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Saudara, bahasa aslinya itu pakaian yang penuh dengan tai. Bisa tai manusia, bisa tai kambing, bisa tai sapi, bisa pokoknya kotoran manusia. Ini kotoran, ini seperti tai. Bayangkan, saudara. Kesalahan kita itu dijelaskan oleh Yesaya, dijelaskan oleh Mazmur 53, Yesaya 64 ayat 6 tadi. Jelas bahwa kita seperti kain gombal yang kotor. Najis sekali. Dan ini lebih tajam lagi. Zakaria mengatakan apa? Pakaian yang kotor seperti tai, saudara. Wah, saudara, ini satu yang sangat menusuk hati kita. Imam besar kok dinyatakan kesalahannya seperti kotoran. Wah, gimana ini? Ya, tanpa Kristus kamu nggak bisa. Karena tanpa tubuh Kristus, tanpa darah Kristus, apa yang kamu perbuat di luar itu seperti kain gombal. Itu seperti merah seperti kirmisi yang tidak bisa hilang. Dan seperti kotoran yang menempel pada tubuhmu, yang bau sekali, yang begitu hanya orang-orang yang di dalam kematian yang mengenakan itu. Jadi jelas, saudara. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Nah, karena didakwa iblis, nggak bisa kamu nggak bisa masuk dalam hidup yang akan diterima Tuhan. Kamu harus dibenarkan Tuhan. Kamu harus diruntuhkan seluruh kotoranmu, seluruh kesalehanmu yang membusuk itu harus dirobohkan oleh Tuhan. Harus ditanggalkan. Ya, saya ulangi, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan. Nah, menjauhkan kesalahanmu itu apa? Pengampunan. Dari timur ke barat, dosamu aku buang. Aku tidak mengingat lagi dosamu. Menjauhkan kesalahanmu, dosamu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Ya, ayat 5. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya. Nah, perhatikan, saudara, ini penting ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku, bait Allah, memimpin rumahku, dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan kau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua. Imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan satu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan, tadi menjauhkan, ini jelas menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari saja. Artinya apa? Di dalam salib Kristus, kematian Kristus. Dan itu lambangnya. Nah, saudara,
Kita belajar ini. Jadi posisi diri manusia yang membenarkan diri tanpa Kristus membenarkan kita, tanpa darah Kristus, tanpa salib Tuhan, tanpa jalan via dolorosa itu, maka seluruh hidup kita itu sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, sekualitas, seindah-indahnya, semua itu seperti busuk dan jijik dan dikatakan najis oleh Tuhan. Jadi posisi ini adalah posisi bukan di luar gereja. Posisi ini adalah membuat kita seperti orang-orang Israel. Dikatakan oleh Tuhan bahwa kesalehanmu, kerohanianmu, pelayananmu, ritualmu, upacaramu, itu menjijikkan aku. Kenapa? Karena kamu tidak mengenal kebenaran. Karena kamu tidak mengenal akan jaminan dari Tuhan. Dan kamu menolak dia. Dan saudara tahu khotbah Petrus, waktu dia berkhotbah itu, kita mengenal semua ini. Mengenal apa? Bahwa di dalam Kristus itu ada satu kuasa yang tidak pernah ada pada siapapun. Selain kuasa yang ada di dalam diri kita, di dalam kematian itu, kita hanya tahu kuasa apa? Kuasa yang mematikan. Dan kita tidak bisa mematikan kematian yang mematikan kita. Nggak bisa, saudara. Dan harus ada kematian yang bisa mematikan kematian yang mematikan kita. Apa itu kematian? Yaitu kematian Kristus. Jadi saya mati, saya nggak bisa apa-apa. Kenapa kematian Kristus bisa mematikan kita, bisa menghidupkan kita? Karena Kristus orang benar. Dia orang benar, menerima dosa kita, dan kemudian dihukum oleh Tuhan, dan dimurkai oleh Bapaknya, dan dia mati, dia masuk dalam neraka, dan dia terima itu maut itu, dan dia telan maut itu, dan dia tidak mati. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Nah, kalau kita dihukum, dimurkai Tuhan, dan kita berdosa, matilah kita semua. Mati, kita mati. Kita nggak bisa. Kita betul-betul mati selama-lamanya mati. Mati kekal. Kematian kedua. Kematian yang selama-lamanya. Tapi karena Kristus dimurkai Tuhan, dan dia terima kematian itu, murka Allah itu. Maut itu dia terima. Tapi karena dia tidak berdosa, maka ketidakberdosaan dia itu menjadi satu jaminan bahwa maut itu bisa ditelan. Kenapa? Karena yang bisa menelan kegelapan adalah terang. Jadi maut, kegelapan itu tidak bisa menguasai kesucian, kekudusan Tuhan. Karena Kristus tidak berdosa, waktu dia terima itu, maka kegelapan yang paling gelap, maut itu diterima oleh dia. Dan semua orang berdosa yang di dalam dia, mati bersama dengan dia, menerima kebangkitannya, menerima terangnya, menerima kuasanya. Jadi waktu dia tidak berdosa, menanggung semua dosa orang dan dimurkai Tuhan, maka ketidakberdosaan dia, pembenaran yang berasal dari dia, ketidakberdosaannya itu kemudian menelan. Saudara, istilah menelan itu bagus sekali. Jadi tidak ada sisanya. Kalau kita lihat ya, makanan udah telan, udah habis. Jadi tidak ada kuasa maut lagi. Kenapa? Karena kebenaran Kristus, karena ketidakberdosaan dia. Jadi pembenaran kita berasal dari apa? Dari ketidakberdosaan Kristus. Sedangkan kita najis, kotor seperti kotoran manusia, seperti tai manusia. Kristus tidak. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Seluruh kotoran yang diambil oleh dia, yang dipakai oleh dia semuanya itu, maka dia kemudian ubahkan di dalam ketidakberdosaannya, kebenarannya itu. Karena dia tidak berdosa, dia benar, maka seluruh dosa yang menimpa dia itu akhirnya dikalahkan, diubahkan menjadi apa? Kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Saudara, ini satu karya yang tidak pernah ada pada siapapun dan tidak pernah diajar oleh kepercayaan apapun. Saudara. Kenapa? Karena tidak ada orang mati seperti itu. Saudara, tidak pernah. Walaupun ada orang mati untuk anaknya, untuk negaranya, dia berjuang, berperang seperti itu ya. Tetapi tidak ada orang mati. Untuk apa? Untuk keberdosaan orang yang paling berdosa. Orang yang paling menjijikan. Pemungut cukai, sundal, perampok, pecina, semua orang-orang semua. Dia mau mati untuk mereka. Kita mau mati untuk apa? Negara kita. Kehormatan. Mati dalam kehormatan. Itu bukan ajaran yang ada dalam Alkitab. Itu ajaran manusia secara umum, moral. Tapi mati bagi orang berdosa, mati bagi orang yang memusuh kita, mati bagi orang yang menghina kita, mengasihi orang-orang seperti ini. Saudara, itu hanya hukum Kristus. Itulah pembenaran kita.
Dan Tuhan tidak memandang bulu. Dia adil, benar, dan dia kudus. Dia suci, dia tidak memandang bulu. Semua ketidakadilan, semua ketidakberesan, ketidakbenaran, semua dosa pemberontakan, sekecil apapun, itu tidak bisa berada di hadapan Allah. Dan itu harus dibereskan. Jadi karena Kristus yang bisa membereskan, yang bisa membenarkan kita, Allah hanya melihat Kristus baru bisa melihat kita. Saudara bayangkan, Allah Bapa sendiri pun itu harus ada pengantaranya. Siapa pengantaranya? Anak sendiri. Supaya bisa menerima orang berdosa bersekutu dengan dia. Jadi pembenaran Kristus ini membuka dua kekuatan luar biasa. Yang pertama adalah kita orang berdosa tidak mungkin datang kepada Allah. Dan Allah yang Maha Kudus tidak bisa datang kepada orang yang berdosa. Bahkan dosa sebaik-baik pun, sesaleh-saleh manusia, itu menjijikan di hadapan Tuhan. Nah, saudara bayangkan. Jadi antara Allah Maha Kudus dan kita yang berdosa, itu tidak bisa ada jurang pemisahnya. Dan siapa yang bisa berada di tengah-tengah ini? Yaitu anak Allah. Yesus sendiri. Dan dialah pembenaran kita, dialah keselamatan kita, dialah juru selamat kita, dialah penebus kita, pengganti kita, dan dialah yang menanggung segala dosa kita. Kenapa? Karena dia adalah manusia yang tidak pernah berdosa. Dan disitulah kita menerima satu kekuatan yang luar biasa, dan ketidakberdosaan Kristus itu akan dijaminkan menjadi pembenaran kita. Nah, ini kuncinya, saudara. Jadi ketidakberdosaan Kristus, ketidakbersalahan dan tidak ada salahnya dalam setiap tingkah lakunya, itu dinyatakan oleh Tuhan dalam perbuatannya. Mulai dari dia lahir sampai dia mati di kayu salib, sampai dia naik ke surga, tidak ada kesalahan, tidak ada dosanya. Nah, kelakuan tidak ada dosanya, perbuatan Kristus inilah yang akan diimputasikan. Nah, ini mungkin minggu kedua, ketiga saya akan jelaskan. Jadi segala perbuatan Kristus ini, itu kemudian diberikan, dianugerahkan, ditanamkan. Bukan cuma disalurkan, bukan, saudara. Jadi kita disalurkan, wah saya sakit ini, dikasih infus. Bukan, saudara. Tetapi ini nyawa Kristus, hidup Kristus, itu diberikan padamu. Jadi kematian Kristus yang menanggung segala dosa kita, mengalahkan dosa-dosa bahkan maut itu, akhirnya membuat kita dibenarkan oleh Kristus. Kenapa? Karena ketidakberdosaannya menjadi satu pilar pembenaran akan seluruh dosa-dosa kita yang akan dikalahkan oleh kematiannya. Jadi Kristus memberikan contoh bagi kita bagaimana orang hidup di dalam kebenaran yang tidak bisa dikalahkan oleh dosa, tetapi bisa mengalahkan dosa, bisa menelan maut, bisa mengasihi, bisa mengampuni, bisa bersabar. Nah, ini semua adalah pembenaran Kristus. Di dalam seluruh hidupnya itu menjadi milik kita. Bukan cuma disalurkan, cuma diberikan sedikit-sedikit, bukan. Tapi menggantikan seluruh hidup kita. Nyawanya menjadi nyawaku, hidupnya menjadi hidupku. Nah, saudara di sini. Jadi akibat pembenaran itu, dari kuasa ketidakberdosaan Kristus menerima semuanya, maka ketidakberdosaan dia menjadi pembenaran kita. Nah, saudara, ini kuncinya. Jadi segala tingkah laku kita, segala apa yang kita berbuat baik semuanya, itu berasal dari apa? Dari karya Kristus yang menyucikan kita. Jadi bukan berarti perbuatan saya itu, wah sempurna seperti Kristus. Tidak. Perbuatan Kristuslah yang selalu memimpin kita. Kebaikannya, pengampunannya, hatinya, belas kasihannya, pengajarannya, perasaannya, pikirannya, jalan hidupnya, kemauannya, kehendaknya, itu menjadi kehendak saya. Dan itu yang menyucikan kita. Itu yang membenarkan kita dalam setiap tingkah keberdosaan kita yang terus berjalan. Sampai kita mati, kita terus berdosa. Dan dosa dalam daging ini nggak bisa lenyap. Dan kita diminta oleh Tuhan untuk apa? Melihat jaminan itu. Dan waktu kamu bisa menderita apa yang diderita oleh Kristus, dan waktu kamu menderita apa yang ada berkaitan dengan dosamu, pergumulanmu, kamu berdoa, Tuhan kuduskan saya, Tuhan sucikan saya, Tuhan benarkan saya. Dan betul-betul kita sudah dijamin kamu benar. Kamu sudah diberi status benar. Dan kamu tidak lagi bisa statusmu itu kemudian hilang. Nggak bisa. Karena kamu sudah dimeteraikan oleh nyawa Yesus. Oleh darah Yesus. Dan kamu akan berjalan sesuai dengan seluruh hidup Kristus. Dan kamu akan melihat bagaimana kamu bisa mengalahkan dosamu.
dosa-dosa yang bisa kamu kalahkan. Dulu kamu menjadi manusia lamamu itu apa? Dan perjuanganmu manusia yang baru ini terus mengalahkan dan melepaskan kamu dari perbudakan dosa. Saudara, kita diberi kuasa ini. Kuasa apa? Saudara-saudara sedang diimputasikan kebenaran dan ketidakberdosaan Kristus menjadi milik kita. Luar biasa ini. Jadi Kristuslah yang sulung. Kematian yang mematikan semua dosa dia miliki. Dan kita diberikan anugerah ditanam oleh Tuhan. Apa? Saudara, manusia yang baru. Manusia yang dibenarkan. Yang memiliki hidup yang sudah tidak akan bisa berdosa lagi. Nah, nanti kita di surga, saudara, kita memiliki betul-betul kesempurnaan tubuh Kristus selama-lamanya. Dan kita masih jatuh dalam dosa di sini. Kita mengalami pengudusan. Kita mengalami satu perbuatan-perbuatan Allah yang begitu indah. Roh Kudus itu terus memimpin kita dalam kebenaran sampai puncaknya. Dan saudara, luar biasa. Jadi kalau kita lihat, terus siapakah yang bisa berdiri di hadapan Allah? Nah, ini yang terakhir ya. Coba kita lihat Mazmur 103 ayat 3. Mazmur 103 ayat yang ketiga. Saya bacakan ya. Ayat yang satu ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, ini sering kita nyanyikan ya. Pujilah hai Tuhan, gitu ya. Pujilah jiwaku. Pujilah Tuhan, kata dari Daud ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ada satu kegirangan, ada satu sukacita yang luar biasa, ada satu kelepasan kemerdekaan. Ya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Nah, surah ini luar biasa. Segenap batinku. Perhatikan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala dosamu, kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Nah, jelas, saudara. Kubur kematian. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia tahu siapa kita, orang berdosa menjijikkan ini. Dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Karena memang dari debu kita diciptakan oleh Tuhan. Setelah kita bersyukur, kita bisa mengingat kuasa Tuhan yang luar biasa ini. Dan kita tutup dengan Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Nah, saudara, siapa yang bisa berdiri di hadapan Allah? Tidak ada manusia yang bisa berdiri. Dan hanya Kristus yang berdiri di hadapan Bapa. Untuk apa? Menjadi perisai, pembela, dan pengantara kita. Barulah kita bisa berdiri semua. Dan ini kuncinya. Roma pasal 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah, ayat 17. Nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan kita bersyukur hari ini. Kita bersyukur karena ketidakberdosaan Kristus. Karena kesempurnaan Kristus. Karena ketidakcacatan. Tidak tercela. Tidak ada kerutnya. Dan persembahannya itu sempurna. Dialah anak domba Allah itu. Dan di dalam kesempurnaan dia, maka dosa ditimpakan kepada dia. Semua dosa sangat maut. Dan segala yang mematikan, yang paling mematikan. Racun yang mematikan. Maut kematian kedua itu kemudian ditelan oleh ketidakberdosaan Kristus. Oleh kekudusan hidupnya. Maut gelap itu akhirnya dikuasainya, dikontrolnya, dikendalikannya, dan dimatikannya.
Dan kita mendapatkan jaminan ini. Saudara, kita mendapatkan satu pembenaran Allah di dalam ketidakberdosaan Kristus waktu menanggung dosa kita, dan akan dianugerahkan kepada kita waktu kita percaya. Jadi semua dosa yang kita hadapi, kita jalankan sekarang, yang dulu, dan yang akan datang, tidak akan mengalahkan kekuatan yang mengalahkan maut dosa ini. Dan kita tidak bisa dikalahkan lagi. Seperti Kristus, di dalam ketidakberdosaannya yang diberikan kepada kita, yang dianugerahkan kepada kita, menjamin kita. Dan nanti tubuh kita akan diangkat oleh Tuhan, dan sudah dihilangkan semuanya, dan kita menjadi orang-orang seperti Kristus. Tidak akan berbuat dosa lagi. Saudara, indah sekali. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Begitu jelas dan begitu gamblang, begitu terbuka. Kami mendapatkan satu jaminan yang tidak pernah ada pada siapapun kecuali dalam Kristus Tuhan kami. Dialah anak yang Kau kasih, yang Kau kenan. Di dalam dirinya tidak ada satupun setetes kecacatan. Dan tidak ada satu noda sekecil apapun yang terlihat. Tidak ada dalam kehidupannya. Kegelapan itu pernah menguasainya. Tidak ada sama sekali. Dan kami percaya Tuhan, di dalam kekudusan, kebersihan, dan kesucian Kristus, di dalam ketidakberdosaannya, kami mendapatkan satu akar pembenaran akan hidup kami. Satu jaminan yang melebihi daripada semua jaminan isi dunia ini. Dan siapapun yang pernah menjaminnya. Dan di dalam Kristuslah kami menerima pembenaran Tuhan. Kami melihat diri kami yang busuk, yang buruk, yang bobrok, yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Kami akhirnya diubahkan menjadi orang-orang yang berbau harum di hadapan Tuhan. Orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Dalam ucapan kami, dalam tingkah laku kami, dalam kasih kami, dalam pengampunan kami, dan dalam seluruh jalan hidup kami. Kami menjadi orang yang terbebaskan, mengalami sadik, mengalami sodakoh, mengalami kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, di dalam kebenaran keadilan-Mu Tuhan. Jadikan kami orang-orang bersedekah, keadilan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin.